Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rimanul Istiqomah. Di sini aku akan ngebahas tentang VLAN Trunking Protocol. Materi yang pertama yang aku akan bahas tentang apa itu VTP. Nah, di sini aku udah ada 5 switch, yang mana switch yang ada di tengah ini menjadi servernya. Sedangkan switch yang lainnya menjadi klien, tetapi yang di switch yang keempat ini jadi transparan. Nah, di sini tuh kita hubungkan atau kita pasangkan dengan 200 pilan pada masing-masing switch tersebut. Nah, pastikan ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya dari itu kita akan belajar VTV di sini. Agar lebih mudah untuk mengkonfigurasinya, VTV ini tuh dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada server, terus yang kedua ada klien, dan yang ketiga ada transparan. Yang server itu tuh yang sering digunakan, terus sedangkan yang transparan itu yang jarang digunakan. Nah teman-teman, jika kita akan mengkonfigurasi itu hanya di switch server aja ya teman-teman. Jadi kalau mau setting apapun tuh di server aja, karena klien map pasti bakal ngikutin yang server konfigurasi yang sudah kita konfigurasi di server. Jadi klien tuh kalau kita cek di klien pasti bakal ada yang udah kita setting di server itu. Tapi sedangkan transparan mah berbeda ya teman-teman. Nggak akan ngikutin dari server tersebut. Segitu aja teman-teman tentang apa itu VLAN. Materi yang selanjutnya di sini ada persiapan topologi VTP, di mana di sini udah ada 5 switch. Yang switch yang pertama ada server, switch yang kedua ada klien, switch yang ketiga ada klien lagi, dan switch yang keempat ada transparan, dan switch yang kelima jadiin server lagi. Nah, sebelum kita mau melakukan konfigurasi, kita jadiin semua servernya jadi mode terang. Kita masuk ke switch yang server, masuk ke menu privilege, konfigurasi global, terus interface pas Ethernet 0/1. Karena kabelnya pas Ethernet 0/1 ya teman-teman. Langsung kita ketik switch port mode trunk, enter. Kalau udah, kita masuk ke klien pertama, ke CLI, enter, masuk ke menu privilege, konfigurasi global, enter. Karena di sini ada pas Ethernet 0/1 dan pas Ethernet 0/2. Jadi interface range pas Ethernet 0/1 sama interface range pas Ethernet 0/1 sampai ke 2. Enter. Switch port mode akses. Mode terang. Langsung ke klien yang kedua, masuk ke CLI, enable, konfigurasi interface range pas Ethernet 0/1 dan pas Ethernet 0/2. Enter. Switch port mode terang. Enter. Langsung kita ke switch transparan, enable, confi, interface range pas Ethernet 0/1 sampai ke 2.
switch port mode trunk. Keluar, masuk ke mode switch yang terakhir, enable, conv-t, enter, interface pas Ethernet 0/1, switch port mode trunk. Oke, segitu aja ya teman-teman tentang persiapan topologi VTP. Nanti kita kembali lagi di konfigurasi PTV. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi VTP. Di sini kita masuk ke switch server. Exit dulu aja. Exit lagi sampai ke enable lagi. Terus ke konfigurasi, conv-t. Di sini kita ketik VTP mode server. Karena kita mau jadiin switch yang ini tuh jadi server ya teman-teman. Jadi kita ketik VTP mode server. Enter, udah gitu VTP domainnya terserah teman-teman, tapi semuanya harus sama ya teman-teman. Kalau misalkan sekolahan.id.com, nah di klien dan yang lainnya di switch yang lainnya juga harus sama, sekolahan.id.com. Terus udah itu enter. Kita masukin passwordnya, PTP password 123. Terserah teman-teman juga passwordnya, tapi kalau bisa mah yang lebih gampang saja ya teman-teman, biar mudah diingat. Enter. Kita exit aja. Terus kita masuk ke klien yang pertama. Exit lagi aja enable, conv-t, VTP mode client. Enter. VTP domain sekolahan.id.com. Enter. VTP password 123. Enter. Exit lagi aja. Langsung kita masuk ke klien yang kedua. Exit dulu. Enable, conv-t, VTP mode client. Enter. VTP domain sekolahan.id.com.
enter. VTV passwordnya 123. Enter. Exit. Kita masuk ke switch yang transparan. Exit dulu. Enable confi VTP mode transparan. VTV domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Kita jadiin switch yang di sini jadiin server lagi juga, sama kita ketik VTP mode server VTP domain sekolahan.id.com. Enter. VTP password 123. Enter. Oke teman-teman, segitu aja tentang konfigurasi VTP. Nanti kita kembali lagi di pengujian VTP. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngebahas pengujian VTP. Kita ke server dulu. Langsung kita masuk ke menu konfigurasi dulu. Nah, kita cek dulu dengan mengetik do show VLAN brief. Di sini masih default ya teman-teman modenya. Di sini nggak ada VLAN. Kita ke konfigurasi lagi, terus kita cek lagi apakah di sini udah ada yang mengkonfigurasi atau yang udah bikin VLAN. Belum ya teman-teman, di sini juga masih default. Do show VLAN brief. Enter. Belum. Kita ke transparan juga. Confi do show VLAN brief. Sama default juga. Kita coba ke server yang kedua ini. Confi do show VLAN brief. Enter. Belum juga ya teman-teman. Kita close aja dulu. Sekarang kita ke server. Terus kita di sini kita akan bikin VLAN ya teman-teman. Ini VLAN 2. Enter. Terus di sini aku kasih nama. Terserah teman-teman mau dikasih nama atau enggak juga. Terserah. Di sini aku kasih nama Rima. Enter. Terus VLAN ketiga. Enter.
Di sini aku kasih nama Pasundan. Enter. Udah, kita exit aja. Di sini kita ketik do show VLAN brief. Kita lihat ya teman-teman, apa ini udah berhasil atau belum. Udah berhasil teman-teman. Di sini udah ada VLAN 2 dan VLAN 3 dan statusnya aktif. Nah, di sini di klien pertama kita cek apa yang tadi itu udah ada atau belum. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga di klien ini udah ada ya teman-teman. VLAN 2 sama VLAN 3-nya. Kita cek lagi juga di klien yang kedua ini, do show VLAN brief. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Nah, sedangkan di transparan ini nggak ada ya teman-teman, karena kan tadi kan kata saya bahwa transparan ini nggak akan ngikutin server. Dia harus konfigurasi sendiri. Kita cek di server. Sekarang kita ketik do show VLAN brief. Enter. Di sini juga udah ada ya teman-teman VLAN 2 sama VLAN 3. Coba kita hapus VLAN yang kedua ini di server yang kedua. No VLAN 2. Coba kita cek do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini nggak ada ya teman-teman VLAN keduanya. Jadi yang ada cuma VLAN ketiga aja yang bernama Pasundan. Coba kita cek di klien yang kedua ini, apa yang tadi VLAN yang kedua itu udah kehapus atau belum. Do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini juga udah kehapus ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan ngebahas problem revision number. Kita ke server yang pertama. Do show PTV status. Kita lihat dulu. Nah, di sini di configuration revisionnya udah ada 4 ya teman-teman. Berarti kita sudah melakukan konfigurasinya sebanyak 4 kali di switch ini. Oke, di sini kita akan tambahin dulu switch baru. Nah, switch ini tuh aku jadiin server. Jadi ini tuh beda gedung ya teman-teman. Ini gedung yang kedua. Kita masuk ke menu enable, conft, langsung kita ketik do show PTV status. Kita cek dulu lagi configuration revisionnya. Enter. Nah, kalau di sini configuration revisionnya 0 ya teman-teman, berarti belum sama sekali dikonfigurasi. Coba kita ini jadiin server dulu dengan mengetik VTV mode server. Terus PTV domain, kita samain aja ya domainnya, domain sekolahan.id.com. Sekalipun beda gedung, kita samain nama domainnya.
enter. Langsung kita ketik VTP, passwordnya juga samain aja kayak tadi, 1 2 3, enter. Kita ketik do show VLAN brief, do show PTP status, enter. Di sini tetap sama ya, configuration revisionnya masih tetap 0. Di sini kita akan membuat VLAN. Ini VLAN 2. Ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, sampai ke VLAN 10. Enter. Kita coba cek do show VLAN brief. Kita exit. Di sini udah ada ya VLAN 2 sampai VLAN 10-nya. Kita coba cek statusnya, do show PTP status. Nah, configuration revisionnya jadi 9. Nah, coba kita switch yang ini, kita gabungin aja sama gedung yang pertama ini. Nah, jadi nanti switch yang ini tuh jadi klien ya teman-teman. Tapi sekarang masih server. Jadi coba nanti kita akan cek di gedung yang pertama. Di sini kita masuk ke switch yang ke server yang kedua. Tadi kita hapus dulu yang VLAN 3 Pasundannya. Langsung kita cek do show VLAN brief. Enter. Ini udah gak ada ya teman-teman. Nah, kita cek lagi. Oh, kita jadiin aja dulu. Ini switch port mode terang lagi. Pas Ethernet 0/1 sampai pas Ethernet 0/2. Interface range nol 1 sampai ke 2. Switch port mode terang. Enter. Nah, di sini juga kita jadiin terang dulu. Interface pas Ethernet 0/1 switch port mode terang.
Nah, kalau udah kita cek di server yang kedua ini, do show VLAN brief. Exit dulu ya teman-teman, maaf. Do show VLAN brief. Nah, di sini udah ya teman-teman, di server yang ketiga tadi ada VLAN 2 sampai VLAN 10. Kita cek dulu di switch yang 5, kita cek dulu statusnya. Do show PTP status, enter. Configuration revisionnya 9. Materi yang selanjutnya yaitu solving revision number. Nah, kita hapus dulu kabel yang ngeinihin gedung pertama sama gedung kedua. Kita cek dulu di yang server yang kedua dengan mengetik do show VLAN brief. Nah, kita coba untuk ngehapus VLAN 2. Langsung kita cek lagi. Kita cek statusnya maksudnya. Do show PTP status, configuration revisionnya ada 10. Nah, di sini baru kita cek do show VLAN brief, enter. Nah, VLAN yang keduanya nggak ada ya teman-teman. Langsung kita masuk ke switch yang baru ini. Kita ketik do show VLAN brief, enter. Nah, sedangkan yang di sini nggak kehapus ya teman-teman, yang VLAN yang kedua itu, karena udah beda gedung lagi. Kita sekarang malah mau nambahin VLAN lagi. Di sini aku nambahin VLAN 12, VLAN 14, VLAN 22, VLAN 33, VLAN 44, VLAN 45, VLAN 55, exit. Dah. Kita cek do show VLAN brief. Coba tab dulu. Nah, udah ya. Ini udah ada ya dari VLAN 2 sampai ke VLAN 55.
Coba kita lihat statusnya, do show VTP status. Nah, configuration revisionnya ada 16 ya di sini. Coba kita ke server yang kedua ini, yang beda gedung ya sama server yang tadi. Kita ketik do show VLAN brief, enter. Nah, di sini nggak ada perubahan sama sekali ya, walaupun tadi yang server yang ketiga itu udah bikin VLAN. Nah, kita masuk dulu ke switch yang tadi, switch yang tadi server ketiga yang beda gedung dijadikan mode transparan. Nah, kita ketik VTV mode transparan, terus VTV domain sekolahan lagi ya teman-teman, sekolahan.id.com. VTV password 123, enter. Kita cek statusnya, do show VTP status, enter. Nih, di configuration revisionnya 0 ya teman-teman, karena di operating modenya transparan, beda lagi. Kita ketik do show VLAN brief, enter. Namun sedangkan VLAN-nya tetap ada. Kita jadiin ini VTP mode server lagi. Terus VTV domain sekolahan.id.com, enter. VTP passwordnya 123, enter. Kita ketik do show VTV status. Nah, di server ini configuration revisionnya jadi 0 lagi. Kita sambungin lagi sama kabel, jadi di sini gedungnya disamain lagi, jadi satu gedung ya teman-teman. Di sini servernya ada 3. Nah, kita coba di switch yang ini, switch 4 atau server yang kedua ini kita jadiin mode terang lagi. Interface fast Ethernet 0/2, switch port mode terang, enter. Nah, di sini juga di switch yang kelima atau server yang ketiga ini kita jadiin terang lagi. Interface fast Ethernet 0/1, switch port mode terang. Enter. Kita exit dulu, baru kita ketik do show VLAN brief, enter. Nah, di sini
Oh iya ya benar-benar. Di sini yang tadi saya bikin VLAN yang tadi saya bikinnya sebelum dari 3 sampai ke 10 itu kehapus ya teman-teman. Karena kan kita udah satu gedung sama yang server yang tadi. Jadi di sini ada VLAN 3 sampai VLAN 10 aja. Udah gitu di server yang tadi yang kedua juga sama. Oke, gitu aja ya teman-teman. Tentang solving revision number. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu soal latihan VTP. Nah, di sini aku udah bikin topologi. Di sini udah ada VLAN 10 sampai ke VLAN 70. Nah, kalian bisa keluar aja dulu untuk mengerjakan soal latihannya. Terima kasih. Yang selanjutnya bahas soal konfigurasi VTP VLAN dan trunking. Kita masuk dulu ke routernya. Di sini kita ketik aja N, langsung masuk ke menu enable, enter, conft. Kita nyalain dulu kabelnya dengan interface fast ethernet 0/0. Langsung kita ketik no shutdown. Enter. Masuk ke switch yang pertama. Di sini sebelumnya semua PC-nya aku udah konfigurasi dulu sama IP address-nya. Jadi sekarang kita masuk ke switch yang pertama yang ada di atas tadi. Masuk ke menu enable, configuration, interface, range, fast ethernet 0/1 sampai 4. Switch port mode trunk. Enter. Udah gitu kita masuk ke switch yang di sebelah kirinya. Switch yang kedua, CLI, masuk ke menu enable, conft, interface fast ethernet 0/. Di sini ada 0/1 ya teman-teman. Fast ethernet 0/1, switch port mode trunk. Enter. Terus kita masuk ke switch yang ada di tengah ini. Maaf ya di sini laptop saya rada nge-lag. Masuk ke enable, conft, interface
Kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada pas Ethernet 0/1 sampai pas Ethernet /3 kayaknya, nggak tahu pas Ethernet 0/1 sampai ke 2/2. Switch port mode trunk. Udah gitu kita masuk ke switch yang terakhir ini. Jadi yang di tengah itu, yang paling atas, switch yang pertama itu tuh dijadiin server, sedangkan yang switch yang lainnya aku jadiin itu klien. Di sini kita cari dulu. Enter, enable, conft, interface, range, pas Ethernet 0/1 sampai ke 3. Switch port mode trunk. Enter. Nah, kalau udah semuanya di trunk, kita ke switch server, kita exit dulu. Kita jadiin mode server ya, VTP mode server, enter. VTP domainnya terserah kalian, tapi di sini aku mau namain VTP domain pas 2. VTP passwordnya 1234. Enter. Maaf, gak ada passwordnya teman-teman, maaf. Enter. Kita ke switch yang lainnya. Ini dijadiin klien ya. Exit dulu. VTP mode klien. Enter. VTP domain pastu. Enter. VTP passwordnya 1234. Enter. Langsung ke switch yang ada di tengah ini. Pokoknya semuanya kita jadiin klien selain yang ada di atas tadi. VTP mode klien, VTP
domain pas 2 VTP password 1234. Enter, exit aja. Udah gitu kita close dulu, langsung kita masuk ke switch yang ada terakhir ini. Di sini kita nggak pakai yang transparan karena tadi udah dijelasin ya, transparan itu jarang digunainnya. Terus kalau konfigurasi harus sendiri, jadi harus dia transparan langsung. Jadi kita gunain aja yang server sama klien. Enter, exit dulu. VTV mode klien. Enter, VTP domain pastu. VTP password 1234. Terserah teman-teman passwordnya atau domainnya, yang penting nggak usah yang susah-susah, yang gampang aja biar mudah diingat. Kita masuk ke switch yang terakhir. Kita ketik the show VTP status. Enter. Di sini configuration revisionnya ada 0. Terus di sini VTV operating modenya client. Kalian bisa cek kayak tadi aja statusnya, misalkan ada yang salah. Di sini kita enter lagi, kita conft. Di sini kita cek lagi statusnya. The show VTP status. Enter. Sama ya, modenya client, itunya configuration revisionnya ada 0. Terus kita cek lagi di yang switch client yang pertama. Enggak juga, nggak apa-apa sih. Kita ke switch server aja. Kita masukin VLAN 10 sampai ke VLAN 70-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 sampai ke VLAN 70. Enter. Udah, kita exit aja dulu, baru kita cek udah berhasil belum ya tentang VLAN-nya ini. Kalaupun nggak dicek juga nggak apa-apa ya teman-teman, kita ceknya di klien aja. The show VLAN brief. Enter. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman, di kliennya ada VLAN 10 sampai ke VLAN 70. Kita ke router.
Di sini kita bakal ngebuat villain dan trunking dengan cara yang udah aku bahas pas itu ya kemarin, yaitu interface pas Ethernet 0/0 titik 10 itu villain 10, terus enter, terus kita ketik encapsulation .1q 10, terus kita masukin IP address-nya. Nah, di sini kita masukin IP address-nya 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Exit lagi, terus sampai ke encapsulation.1q-nya sampai ke 70 ya teman-teman. Nah, di sini udah sampai ke encapsulation.1q 70. Jadi aku potong aja biar nggak terlalu panjang videonya ya teman-teman. Soalnya sama aja kayak tadi ya yang encapsulation.1q 10. Caranya sama aja. Cuman dilakukannya sebanyak 7 kali untuk membuat villain 10 sampai ke villain 70. Kalau misalkan udah, kita exit. Langsung kita cek do show VIP interface brief. Enter. Ini udah selesai ya teman-teman, udah berhasil. Maksudnya protokolnya up, statusnya juga up. Terus di sini udah ada pas Ethernet 0.10 sampai ke titik 70. Di sini kita akan menyeting DHCP-nya dengan tetap ya di router IP DHCP pool VLAN 10. Enter. Networknya 10.10.10.0 255.255.255.0. Terus kita masukin default routernya 10.10.10.1. Enter. Terus masukin DNS servernya 8.8.8.8. Begitu ya teman-teman sampai ke VLAN 70. Oke teman-teman, di sini aku mau potong dulu videonya biar cepet. Oke. Sekarang ke IP DHCP pool VLAN 70. Pokoknya caranya sama aja. Jadi aku tadi langsung aja hapus videonya yang tadi biar gak terlalu panjang video di sininya. Pokoknya kalau network itu terakhirnya pasti 0. Terus kalau misalkan udah dibikin IP DHCP poolnya, kalian jangan lupa untuk mengkonfigurasinya dikonfigurasi di PC-nya. Kalau VLAN 10 ya 10.10. Jangan lupa untuk dimasukin DNS servernya, tapi kalau misalkan di PC mah nggak usah ya DNS servernya, cukup default routernya kayak 70.70.70.1 di VLAN 70. Pokoknya di VLAN 10 sampai ke 70 tuh titik akhirnya itu 1 aja, gitu aja sih. Kita exit. Sebelum kita lakukan apa ini tuh udah berhasil atau belum. Jadi biar lebih cepatnya, kalian gak bikin VLAN juga nggak apa-apa. Jadi bikin VLAN-nya tuh kalian ke switch. Ini switch yang bagian VLAN 10 sampai ke VLAN 50. Nah, di switch itu tuh kalian
pilih config, terus misalkan pas Ethernet 0/1 atau 0/2 ini. Nah, kalian klik aja di VLAN-nya. Misalkan ini tuh pas Ethernet 0/2 itu tuh VLAN 10. Nah, kalian di VLAN ininya tuh klik 10. Terus kalau di VLAN 20 misalkan ini pas Ethernet 03 misalkan, atau VLAN atau pas Ethernet 04 0/4, kalian pilih aja VLAN yang 20 gitu aja semuanya teman-teman. Tapi di semua switch yang ada di sini, yang 3 switch ini, yang klien ini ya teman-teman, bikin VLAN-nya gitu aja ya teman-teman, biar lebih cepatnya, biar gak terlalu capek. Ada cara yang gampangnya. Nah, di sini udah ya teman-teman. Pokoknya tuh misalkan di switch ini tuh kan ada 3 ya kliennya. Nah, untuk di switch pertama kan di situ aku sambungin dari VLAN 10 sampai ke VLAN 50. Pokoknya misalkan di PC yang pertama ini di VLAN 10. Nah, PC pertama itu di VLAN 10 tuh pas Ethernet 0/2. Nah, kalian di switch itu di config itu pas Ethernet 0/2 kalian pilih yang VLAN 10. Terus sama VLAN pas Ethernet 0/3 VLAN 10 kalian pilih kayak gitu lagi, pokoknya sampai ke terakhir, pokoknya sampai ke switch yang kedua, switch yang ketiga. Udah gitu kita di sini kita cek ya apa ini tuh udah berhasil atau belum DHCP-nya. Kalian pilih PC yang mana aja terserah, terus kalian pilih yang dari statik ke DHCP. Nah, dari situ tuh kalian tuh bisa lihat ini tuh udah berhasil atau belum. Nah, di sini udah berhasil ya, tadi ada DHCP request successful, berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Maaf banget kalau misalkan penjelasannya sangat-sangat kurang, sangat-sangat membuat kalian tidak paham. Oke, sekarang kita coba untuk mengirim pesan. Nah, awal-awal tuh pasti file dulu. Kalau misalkan kita coba 2 kali, insya Allah pasti successful. Kalau misalkan kita ngelakuinnya dengan benar ya teman-teman. Maaf banget kalau misalkan tadi sangat-sangat kurang penjelasannya. Nah, di sini udah successful ya teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi minta maaf, semoga bermanfaat.